Pada malam hari ini kita lakukan sebagaimana biasanya. Setelah kita selesai bab salat sunnah rawatib, keutamanya, fikihnya, tata caranya, maka kita lanjutkan salat-salat sunnah yang dianjurkan, yang tentunya bagi orang muslim, orang beriman tentu bersemangat untuk mengamalkannya. Yang pertama adalah salat tahajud. Nah, salat tahajud kita kenal dengan qiyamul lail, salat malam, dan merupakan bagian dari sifat ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Jadi orang beriman yang sifatnya adalah ibadur rahman, dia tidak melalui malam-malamnya kecuali ada di antaranya waktu untuk tahajud, waktu untuk berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Pernah disinggung di majlis ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara amalannya ketika dilakukan, ya, dan seorang melakukannya maka masuk surga dengan selamat. Salah satunya adalah qiyamul lail. Berkata ulama, yabthuruna min salatil laili mukhlisina fiha li rabbihim mudallilina lahu. Mereka memperbanyak salat malam dengan mengikhlaskan kepada mereka sebagai bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah besar dari sini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa qiyamul lail, salat tahajud betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan dunia. Betul-betul dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Maka qiyamul lail ini juga termasuk kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, dan harusnya juga zaman sekarang qiyamul lail harus menjadi karakter ciri khas orang-orang beriman. Jadi karakter khusus yang dimiliki oleh beriman adalah ada pada sholat malamnya. Dia habiskan malam-malamnya, ada di antaranya di sepertiga malamnya dia berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena qiyamul lail adalah sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah wa minhadun 'anil ithmi wa takfiru lisayyi'at." Hendaklah kalian mengerjakan sholat malam, karena sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi orang-orang saleh terdahulu salah satu kebiasaan karakter ciri khasnya adalah pada qiyamul lailnya. Sesungguhnya qiyamul lail merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa dan penghapus dosa-dosa. Faedah di sini juga di antara sekian banyak amalan-amalan pelebur dosa, sebagaimana yang baru kita tinggalkan berpikir, ya, keutamanya adalah menghapus dosa sekalipun dosa sebanyak buih di lautan, ya, mislah zabatil bakhar. Nah, qiyamul lail juga jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, secara khusus orang yang melakukannya, meruntuhkannya, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan qiyamul lail mendapatkan keistimewaan jamaah sekalian, mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia banyak yang ingin mencapai tingkatan level
kedudukan sosial, kedudukan di tempat kerja, kedudukan di tempat orang penting, mereka berusaha keras walau harus membayar mahal. Ya, ada yang membayar 100 juta demi untuk kedudukan tinggi, jabatan tinggi, posisi strategis. Harusnya kita juga berambisi kuat, ambisi yang begitu, ya kuat keinginannya untuk meraih kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan tahajud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yara zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah Ta'ala." Perhatikan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, liman at'ama ta'ama wa alana al-kalama wa tabi'a siyama wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di dalam surga itu ada beberapa kamar-kamar ghurafan yang luarnya tampak dari dalamnya. Jadi dinding-dinding surga ada di antaranya seperti kaca riben. Dari luar tidak kelihatan, tapi dari dalam bisa melihat bagian luar. Jadi dan dalamnya nampak dari luarnya, semuanya Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala, Allah persiapkan bagi orang yang gemar memberikan makan, orang yang bersedekah dengan makanan. Makanya ada di sini dikenal dengan sedekah Jumat, ya, sedekah Idul Adha sebelum hari Idul Adha, sedekah yang lainnya. Karena keutamanya adalah surga yang kamar-kamarnya tidak terlihat dari luar, tapi yang di dalam bisa melihat ke luar. Bagi siapa? Orang yang gemar memberi makan. Liman at'ama ta'am, ya, melembutkan perkataan. Kemudian wadabi asyam, selalu melakukan puasa. Wa shalla bil-laili wan nasu niyam, dan bagi siapa? Dan sholat pada malam hari bagi orang yang sholat pada malam hari ketika orang lain tertidur. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan khusus bagi orang yang memiliki waktu di sepertiga malamnya sholat tahajud atau qiyamul lail. Jadi berbahagialah orang yang sudah memiliki waktu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak orang tertidur lelap, hanyut dalam mimpi-mimpi indahnya, bersama mungkin tidur dengan kasur empuknya, tapi dia sepertiga malam bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.